Setiap provinsi mungkin ada, misalnya katakanlah kita akan ditunjuk untuk memeriksa ini. Tentu saja orang yang akan menunjuk kita atau instansi yang akan menunjuk kita ada persyaratan. Ya. Nah, yang saya tangkap ya, bahwa yang semangat untuk ini ya dari lab swasta. Mungkin kan dari sisi penganggaran, dari sisi peluang bisnisnya barangkali ya. Itu yang berkembang sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, siapa coba saya tampilkan ini slide-nya ya. Slide-nya jadi polanya mungkin sama ya, bahwa diskusi kita ini lebih banyak menekankan aspek-aspek strategi ya. Aspek-aspek strategi yang mana saya mengutip dari Profesor Clayton ya. Ini salah seorang guru besar dari Harvard Business School. Orangnya masih hidup sekarang. Beliau mengatakan bahwa kesuksesan dan kegagalan itu ada polanya, ada pola. Nah, yang ingin saya mendiskusikan dengan Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian, itu bagaimana kita menarik pernyataan dari guru besar ini, mendesain pola atau strategi untuk mendapatkan pengakuan kompetensi ISO 15189. Karena secara prinsip guru besar mengatakan kesuksesan dan kegagalan itu ada polanya. Nah, kalau kita sudah punya gambaran tentang pola mempersiapkan akreditasi laboratorium 15189 ini, menurut kami kalau pola sudah dipahami itu menjadi mudah ya, menjadi mudah. Bahkan secara general apa saja mau kita lakukan ya, kita desain dulu polanya. Saya mau berbisnis, polanya kayak mana. Saya mau mau melakukan perjalanan, polanya gimana. Nah, kalau kita tarik ke 15189, saya mau mengakreditasikan laboratorium saya, polanya bagaimana. Nah, dari pola ini kita jabarkan menjadi aspek-aspek operasionalnya ya. Jadi pola ini kita sudah desain polanya, baru kemudian kita terapkan aspek operasionalnya. Nah, ini inti diskusi kita hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, coba kami tampilkan. Terbaca di laptop komputer Bapak Ibu? Terlihat ya? Baik. Ya. Jadi terlihat ya. Jadi ini 15189 edisi mutakhirnya tahun 2012 ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu sedikit berbeda ininya namanya ya. Kalau yang sekarang disebutkan laboratorium medik persyaratan mutu dan kompetensi. Tapi secara umum apa saja ISO itu orientasinya dua ini, mutu dan kompetensi ya. Quality and competence. Jadi mutu. Nah, kita udah paham bisa menjabarkan mutu dan kompetensi tentang apa ya. Mutu dan kompetensi itu tentang apa? Yang pertama tentu saja berkaitan dengan orangnya. Mutu dan kompetensi orangnya. Orangnya nanti kita bisa jabarkan lagi. Orangnya ada benang merahnya dengan ruang lingkup. Misalnya ruang lingkup parameter parasitologi, ruang lingkup parameter kimia klinik, ruang lingkup parameter hematologi dan seterusnya. Nah, situ sudah kita jabarkan mutu kompetensi personilnya. Kemudian mutu dan kompetensi metodenya, mutu dan kompetensi alatnya, mutu dan kompetensi ruangannya, mutu dan kompetensi pengelolaan sampelnya dan seterusnya ya. Jadi kita bisa dari satu slide ini, setelah judul ini kita sudah bisa membayangkan. Apalagi bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang sudah pengalaman di ISO 17025 itu akan mudah nanti ya, akan mudah. Tetapi nanti ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan, misalnya ada istilah pra pemeriksaan, ada istilah pemeriksaan, ada istilah penerapan jaminan mutu, ada istilah pelaporan, ada istilah konsultasi. Nah, ini sedikit bedanya di situ. Tetapi pintu masuknya
entry point-nya sama, semuanya based on quality and competence, semuanya berdasarkan kepada mutu dan kompetensi. Nah ini sedikit merefresh barangkali ya, merefresh bagi Bapak Ibu sekalian. Ya kalau kita ada di bawah payung ISO apa saja, ya kita pendekatannya di sini. Misalnya kita sedang berdekatan dengan alat, yang mestinya kita bertanya alat ini sudah kompeten atau belum. Kita berdekatan dengan ruangan pengelolaan sampel, apakah ruangan pengelolaan sampel ini mutunya sudah bagus atau belum, dan seterusnya ya, metode, reagensia, kemudian personel dan seterusnya. Baik, ini penggambaran umum tentang judul ISO-nya ya, mutu dan kompetensi. Ini pesan sponsor saja, sudah lama ini ya. Nah, bagi yang sudah pernah barangkali ikut dengan gabung dengan kami, mungkin ini pengulangan saja, tapi yang belum ini mungkin sesuatu yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita ingin diskusi tentang ISO, 5 kotak ini harus menjadi prioritas ya. Harus menjadi prioritas antara siapa? Antara kita dengan narasumber. Ya, sekali lagi ini based on experience kami ya, berdasarkan pengalaman kami. Kalau kami mengajar atau kami mendampingi teman-teman di laboratorium di berbagai daerah, topik ini harus kita bahas. Topik ini harus kita bahas. Ya demikian pula Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau akan diskusi dengan narasumber yang lain, menurut kami 5 kotak ini harus disepakati dulu. Kita sepakati topiknya apa. Ya, sekarang kita lihat topiknya sudah kita sepakati, yaitu tentang ISO 15189. Nah, kemudian kita melompat ke kotak yang kedua. Apa konsensus ISO 15189? Jadi kita harus tahu, karena ini kan istilahnya undang-undang dasarnya, undang-undang apa? Sudah topik sudah kita tentukan, kemudian kita bertanya, apa konsensus ISO 15189? Nah, sini kita udah ketahui bahwa secara umum konsensusnya ada 2. Ada persyaratan manajemen, ada persyaratan teknis. Untuk sementara selesai kotak kedua. Ini konsensus ISO 15189, ada tentang persyaratan manajemen dan ada tentang persyaratan